Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Plays, channel tutorial tanpa basa-basi. Di video kali ini, aku akan bahas terkait Gold Hand versi terbaru, yaitu versi 2.2b14. Kita akan lihat fitur baru apa saja yang ada di Gold Hand yang baru saja dirilis sekitar seminggu lalu ini. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Jangan lupa juga kunjungi blog Akal Plays untuk mendapatkan informasi aktual terkait perkembangan dunia game. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke inti dari video ini. Seminggu lalu saat video ini dibuat, Sistro kembali merilis Gold Hand versi terbaru, yaitu versi 2.2b14. Sesuai dengan namanya, Gold Hand ini masih versi beta, sama seperti versi sebelumnya. Jika kita lihat deskripsi di bawah, ada beberapa penambahan fitur baru dan juga peningkatan dan perbaikan terhadap fitur-fitur yang ada di versi sebelumnya. Untuk peningkatan fitur itu sendiri, terkait plugin loader, file transfer protocol atau FTP dan terkait file cheat MC4. Untuk peningkatan ketiga fitur ini, aku tidak akan bahas di sini, karena fitur ini sudah ada di versi sebelumnya. Yang aku akan bahas dan perlihatkan di sini adalah penambahan 3 fitur, yaitu Cheat Description Support, Background Package Installation Support, dan Package Info on Package Installation Support. Dan juga aku akan bahas sedikit terkait perbaikan Orbis Toolbox Support. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke PS4 saja. Di sini aku menggunakan exploit host Chameleon dan sudah update ke versi terakhir, karena exploit host ini sudah menggunakan payload Gold Hand versi 2.4b14. Kita aktifkan dulu Gold Hand-nya. Oke, pertama kita bahas terkait penambahan fitur Cheat Description Support. Fitur ini akan menampilkan penjelasan fungsi dari setiap cheat yang ada di Gold Cheat Manager. Jadi kita akan tahu fungsi detail dari masing-masing cheat ketika diaktifkan. Untuk sementara, kalian tidak bisa lihat deskripsi cheat seperti ini, karena hampir semua cheat belum dilengkapi keterangan deskripsi oleh si pembuat cheatnya. Mungkin ke depan semua cheat bakal tampil deskripsi cheat, tapi tergantung juga sama si pembuat cheat. Lanjut ke fitur baru selanjutnya, yaitu Background Package Installation Support. Jika di Gold Hand versi lama sebelum ini, ketika kalian install PKG, maka akan tampil progress bar seperti ini. Dan kalian tidak bisa menekan tombol apa-apa atau tidak bisa kembali ke tampilan atau ke menu lain, sebelum proses instalasi ini selesai. Nah, di Gold Hand versi terbaru ini, ketika kalian install PKG kalian bisa kembali ke tampilan home screen atau pilih-pilih menu lain tanpa harus menunggu progres instalasinya selesai. Oke, untuk lebih jelasnya aku akan perlihatkan di sini. Pertama kita centang dulu menu Background Package Installation Support, untuk mengaktifkan fitur ini. Kemudian kita akan coba install file PKG lewat menu Package Installer. Aku akan coba install salah satu file PKG yang ada di sini. Ketika kita tekan bulat, maka akan tampil notif seperti ini, sementara progress bar install seperti di versi Gold Hand lama tidak akan tampil. Kita bisa kembali ke tampilan menu utama, dan progres instalasinya bisa kita lihat di sini. Progresnya juga bisa kita lihat di menu download. Progresnya mirip banget dengan PS4 Ori, ketika mendownload game dari internet. Lanjut kita ke fitur selanjutnya yang menurutku tidak kalah menariknya, yaitu Package Info on Package Installation Support. Fitur ini sangat membantu kita dalam mengenali setiap file PKG yang akan kita install, atau sekedar mengetahui informasi file PKG yang ada di harddisk kita. Untuk lebih jelasnya aku akan perlihatkan berikut. Pertama kita centang dulu Show Package Info ini, untuk mengaktifkan fitur tersebut. Kemudian kita ke Package Installer untuk melihat perubahan tampilan daftar file PKG setelah fitur ini diaktifkan. Bisa kita lihat di sini di baris kedua di masing-masing file PKG, terdapat deskripsi atau informasi penting dari setiap file PKG-nya. Kurang lebih ada 4 informasi penting yang ditampilkan di sini. Yang pertama adalah nama gamenya. Yang kedua adalah ID game. Yang ketiga adalah versi game atau versi updatean. Dan yang terakhir adalah jenis file PKG-nya. Aku jelaskan sedikit terkait jenis tiap file PKG yang ada di sini, berdasarkan singkatan 2 huruf dalam tanda kurung. Yang pertama adalah GD.
GD merupakan singkatan dari game disk, artinya file PKG ini adalah file base gamenya. Jenis file PKG kedua adalah GP yang merupakan singkatan dari gamepad. Ini artinya file PKG tersebut adalah file updatean game. Dan yang terakhir adalah AC, singkatan dari additional content. Artinya file PKG ini merupakan file DLC game. Seperti yang aku bilang di awal tadi, dengan fitur ini kita akan sangat terbantu mengenali file PKG sebelum kita install. Jadi walaupun file PKG kita ubah namanya seperti contoh yang ada di atas ini, kita tetap bisa tahu nama gamenya, lengkap dengan ID game dari file PKG tersebut. Dan juga kita bisa tahu, apakah file PKG ini merupakan base game, updatean atau DLC game. Jadi kita tidak bakal salah install. Di sini juga ada fitur Show Package Path, untuk mengetahui lokasi dari masing-masing file PKG. Karena Goldhand versi terakhir ini, juga sudah support install file PKG yang berada dalam folder, bukan cuma yang ada di root folder. Oke, terakhir terkait perbaikan fitur Orbis Toolbox Support. Pertama kita aktifkan dulu Payload Orbis Toolbox. Aku sih jarang pakai Payload Orbis Toolbox ini. Oke, sekarang payloadnya sudah aktif, lanjut kita buka menunya yang ada di menu setting. Nah, perbaikan yang dilakukan di versi Goldhand versi terakhir ini adalah, karena ketika mengaktifkan semua fitur yang ada di game overlay ini, katanya PS4 bakalan crash saat memainkan game. Oke, sekarang kita coba aktifkan semua yang ada di sini, dan kita jalankan game. Apakah PS4 bakalan crash atau tidak? Bisa kita lihat di sini gamenya berjalan normal tanpa kendala. Berarti bug yang ada di Orbis Toolbox ini sudah berhasil diperbaiki dalam Goldhand versi terbaru ini. Saat ini payload Goldhand semakin hari semakin kaya akan fitur, walaupun sampai saat ini si developer masih terus merilis versi beta. Ini menunjukkan bahwa si developer terus berusaha mengembangkan payload Goldhand agar semakin lebih bagus lagi. Semoga saja dalam waktu tidak lama bakal dirilis full versionnya. Oke, itulah perubahan dan penambahan beberapa fitur yang ada di Goldhand versi 2.4b14. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 Hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.